Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Kali ini aku akan membagikan resep cemilan receh sejuta umat, yaitu sempol ayam. Sempol ayam ini disukai dari anak-anak hingga orang dewasa. Cara membuatnya mudah, dan di video kali ini aku akan membagikan ke kalian bagaimana tips dan triknya agar dalam pembuatan sempol ayam ini menghasilkan sempol ayam yang tidak alot. Jadi ini empuk dan lembut. Nah teman-teman, pasti kalian udah penasaran bagaimana cara pembuatan sempol ini. Kita langsung aja ya ke resep dan cara membuatnya. Pada pembuatan adonan sempol ayam ini, aku menggunakan gelas blender biasa. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya food chopper tetap bisa buat sempol ayam. Kemudian ini adalah 250 gram daging ayam, ini adalah bagian dada. Kemudian 1 butir telur, 2 sendok makan bawang putih goreng, dan 250 ml campuran antara air dan es batu. Selanjutnya semua bahan ini akan aku blender. Bagi teman-teman yang nggak punya food chopper, jadi jangan khawatir ya, kita gunain gelas blender biasa seperti ini. Selanjutnya, ketika ini sudah halus, kita matikan dulu blendernya. Kemudian kita akan tambahkan bumbu-bumbu. Di antaranya 1 sendok makan garam, setengah sendok makan Royco atau penyedap, kemudian setengah sendok makan gula pasir. Selanjutnya aku tambahkan sedikit lada bubuk. Dan ini adalah 50 gram tepung terigu. Kemudian selanjutnya ini akan aku blender lagi hingga tercampur rata. Jika kira-kira ini sudah tercampur rata, kemudian aku tambahkan bahan yang terakhir, yaitu 200 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Sebenarnya dalam proses pencampuran tepung kanjinya itu bisa setelah adonannya dimasukkan ke dalam baskom atau mangkok. Tapi di sini aku coba masukkan tepung tapiokanya langsung di dalam adonan di dalam blender. Tapi ternyata nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah kita keluarkan adonannya dari dalam blender, baru kemudian kita akan aduk rata. Nah seperti ini ya jadinya. Karena adonannya tadi aku tambahkan tepung tapioka 200 gram, jadi agak berat sehingga tidak maksimal pencampuran tepung tapiokanya. Setelah adonan aku keluarkan dari dalam blender, kemudian aku akan aduk untuk memastikan seluruh adonannya ini benar-benar rata dan halus. Nah untuk tips dan triknya agar menghasilkan sempol ayam yang tidak alot, empuk dan lembut itu terletak pada adonannya. Untuk takaran yang aku tuliskan di kolom deskripsi itu sudah sangat pas menurutku. Jadi adonannya itu cukup encer seperti ini ya teman-teman. Kemudian tips yang kedua, pastikan saat mengaduk tidak ada tepung yang menggerindil lagi dan adonan ini diaduk hingga benar-benar halus dan licin. Selanjutnya aku akan mendidihkan air di dalam wajan yang agak lebar. Teman-teman juga bisa menggunakan panci yang agak tinggi. Kemudian aku juga sudah siapkan, ini adalah tusukan sate yang sudah aku cuci dengan bersih. Biasakan mencuci tusukan sate sebelum digunakan. Selanjutnya ketika airnya sudah mendidih seperti ini, kemudian api kompornya bisa dikecilkan. Lalu kemudian tambahkan sedikit garam dan sekitar 2 sendok makan minyak goreng di dalam air. Kemudian selanjutnya aku bungkus tanganku dengan menggunakan plastik. Selanjutnya, aku ambil sedikit adonan, sekitar 3/4 atau 1 sendok makan. Kemudian, aku letakkan di telapak tangan yang sudah diberi plastik, lalu aku letakkan tusukan satenya ke bagian kira-kira di tengah, lalu adonannya akan aku tata ke kanan atau ke kiri, kemudian setelah rapi bisa dimasukkan ke dalam air yang sudah panas. Nah, begitu ya teman-teman cara mencetaknya. Kalau spatulanya itu lengket, nanti bisa dicelupkan di air panas. Selanjutnya, aku akan melakukannya lagi hingga adonannya habis. Jika sempol ayam yang dicetak sudah mulai agak banyak di dalam wajan ataupun panci, kemudian setelah itu api kompornya bisa dibesarkan.
Kemudian lakukan proses pencetakan hingga adonan habis. Jika sempol ayam sudah mulai mengapung, kita tunggu hingga sekitar 2 hingga 3 menit agar memastikan bagian dalam sempol ayamnya itu benar-benar matang. Kemudian kita bisa angkat setelahnya. Hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman, karena bagian tusukannya juga lumayan cukup panas. Dan ini adalah sempol ayam yang sudah matang. Siap diangkat dan kemudian ditiriskan. Selanjutnya, sempol ayam yang sudah matang seperti ini boleh langsung digoreng dan dikonsumsi. Kalau teman-teman mau juga bisa disimpan di dalam kulkas atau di dalam freezer. Selanjutnya, untuk adonan telurnya, ini aku pecahkan 1 butir telur. Kemudian aku tambahkan sedikit aja Royco, lalu bawang putih bubuk. Kemudian selanjutnya akan aku aduk. Kemudian jika kira-kira sudah agak rata, kemudian ini siap digunakan. Untuk proses penggorengan sempol ini yang harus teman-teman perhatikan, yaitu minyak yang teman-teman gunakan itu harus banyak. Jadi di sini kita siasati dengan menggunakan panci. Selanjutnya, sempol ayam yang sudah matang tadi, kita kemudian balurkan dengan menggunakan telur yang sudah dibumbui tadi. Teman-teman bisa putar-putar, guling-gulingkan. Kemudian wadah telurnya itu bisa juga dimiringkan karena tadi kan ini hanya menggunakan 1 telur aja. Kemudian jika setelah diputar-putar dan diguling-gulingkan sudah kira-kira rata, bisa dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Dalam proses penggorengan sempol ayam ini, teman-teman bisa mengulangi pencelupan telur hingga 2 atau 3 kali. Itu bisa disesuaikan. Jika ini dijadikan ide bisnis, itu menurutku 2 kali aja itu udah cukup. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri, itu rasanya jadi semakin enak dan gurih jika dicelup sebanyak 3 kali. Oh ya teman-teman, untuk 1 butir telur yang aku gunakan ini, itu cukup untuk 20 tusuk sempol dengan proses pencelupan sebanyak 2 kali. Jika proses pencelupan dengan telur itu sebanyak 3 kali, cukup sekitar 10 hingga 12 tusuk. Nah, ini sudah proses pencelupan kedua, kemudian aku lanjut dengan proses pencelupan yang ketiga. Karena kan ini mau aku makan sendiri, jadi supaya makin gurih dan mantap, aku akan celupkan ke telur sebanyak 3 kali. Karena lapisan telurnya itu semakin tebal, jadi rasanya akan semakin gurih dan enak. Nah, selanjutnya setelah pencelupan ketiga, kita tunggu hingga warnanya coklat keemasan. Kemudian setelah dirasa cukup, bisa diangkat. Dan ini dia sempol ayam yang sudah aku selesai goreng. Dan ini proses pencelupan ke telurnya itu sebanyak 3 kali. Untuk tips dan triknya, agar menghasilkan sempol ayam yang tidak alot, itu terletak pada ukuran atau takaran air bersama es batunya. Jadi, kalau teman-teman mempraktikkan resep ini, wajib banget ikuti takaran yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, demikian aja untuk proses pembuatan sempol ayam yang aku bagikan kali ini. Terima kasih ya sudah nyimak videoku dari awal hingga akhir tanpa skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya teman-teman.